Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir jamaah sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian pada subuh ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, semua ini sehat ya, amin. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang sakit, meminjam istilah yang lagi populer saat ini. Gak bahaya dah sakit itu? Bahaya enggak sakit itu? Bahaya? Ayo kita bahas pada pagi hari ini. Sesungguhnya sakit pun itu enggak berbahaya ketika kita mampu menyikapinya dengan baik, gitu ya. Sakit itu bukan menjadi penghalang ketika kemudian kita bisa menempatkan sakit itu sesuai dengan tempatnya, ya. Kalau saya tanya jenengan, orang gila, mohon maaf ya, orang gila yang di jalan-jalan itu sakit enggak? Bukan ya, kalau gangguan jiwanya ya pasti dia sakit lah ya. Kira-kira dia merasa sakit enggak? Kenapa? Enggak, orang gila itu enggak ngerasa sakit ya. Jadi kami pernah melakukan riset. Jadi orang gila itu kemudian kita periksa. Jadi diperiksa laboratoriumnya, di foto ronsen, di USG dan seterusnya. Prinsipnya dilakukan pemeriksaan kepada orang yang sakit itu. Orang gila yang jalan-jalan itu loh, yang kadang tidak pakai baju. Kira-kira dia pernah mules enggak kan perutnya? Pernah pusing enggak dia? Pernah neratap enggak? Enggak pernah dia. Enggak pernah ngerasa terus mengeluh dengan waduh aku kok rodok ngeluh iki ya sirahku. Enggak pernah. Orang gila itu enggak pernah merasa sakit. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus paham dulu sakit itu sesungguhnya apa. Ternyata ada dua sisi yang berbeda antara sakit dan penyakit. Itu dua hal yang berbeda. Orang gila itu ketika kami periksa, itu darah lengkapnya, pemeriksaan laboratorium darah lengkapnya sangat banyak yang tidak normal. Foto toraknya, foto dadanya itu tidak normal. Foto dadanya itu ada flek, ada semacam gangguan di paru-parunya. Hasil USG-nya ada banyak organ yang kemudian membesar. Jadi prinsipnya dia itu cuman tidak merasa sakit. Pada konteks ini Bapak yang dirahmati Allah, pada konteks ini ya kita bisa meniru orang gila itu pada konteks sakit dan penyakit itu. Nah jadi gini, artinya orang tersebut, orang gila tersebut itu sesungguhnya punya banyak penyakit, tapi dia tidak merasa sakit. Nah, sakit itu apa sih? Sakit itu dalam terminologi medis, kemudian nanti panjenengan juga bisa melihat KKBI itu. Sakit itu apa? Sakit itu adalah persepsi yang ada pada orang per orang ketika mengalami segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Itu masalah persepsi sakit itu. Jadi sakit itu masalah apa yang ada di benak seseorang, apa yang ada dalam pikiran seseorang. Tetapi penyakit beda lagi. Penyakit itu proses fisik, proses patofisiologi dalam bahasa medis yang terjadi pada seseorang. Dalam bahasa kita namanya sunnatullah. Penyakit itu sunnatullah, sakit itu masalah persepsi.
Sunnatullah ini apa maksudnya? Ketika virus, kita contohkan, ketika virus itu masuk di dalam tubuh kita, ya tubuh kita terpapar virus. Virus itu kalau dibiarkan dia akan berkembang. Bakteri masuk, misalkan bakteri tifus masuk ke dalam tubuh kita, ya bakteri tifus itu ya akan berkembang di dalam tubuh kita, akan masuk ke darah kita, akan menyerang organ-organ yang memang sesuai dengan hidup mereka, maka kemudian timbullah penyakit pada orang itu. Tapi apakah orang yang berpenyakit ini merasa sakit atau tidak, itu hal lain. Nah, saya contohkan ekstrim itu tadi. Ada orang gila yang sesungguhnya dia punya banyak penyakit, tapi dia tidak merasa sakit. Nah, dengan hal ini maka ada 4 kondisi yang berbeda masalah penyakit dan sakit itu. Ada orang yang berpenyakit dan dia merasa sakit, wajar. Wong memang punya penyakit, ya dia merasa sakit, wajar. Yang kedua, orang yang tidak punya penyakit dan dia merasa tidak sakit, wajar. Ya, wong memang gak penyakitan, ya merasa sehat dia. Tapi ada kondisi yang ketiga. Apa itu? Orang yang berpenyakit tapi dia tidak merasa sakit. Kondisi yang keempat yang banyak diderita orang saat ini. Apa itu? Sesungguhnya dia tidak punya penyakit tapi dia merasa sakit. Itu yang banyak sekarang. Kami yang di rumah sakit itu banyak menemui kondisi ini. Sesungguhnya diperiksa apapun tidak ada penyakitnya, tapi dia merasa saya ini pusing, saya ini kalau dipakai gerak tangan saya itu nyeri dan seterusnya dan seterusnya. Maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, guyonannya untuk proses sakit dan penyakit ini kita itu bisa niru orang gila itu, berpenyakit tapi tidak merasa sakit. Tetapi walau bagaimanapun itu ada batasnya. Ada batasnya itu gini. Sehebat apapun kita memindsetkan diri kita tidak sakit, kita sudah punya penyakit ini ya. Sehebat apapun kita mempersepsikan bahwa kita tidak sakit, pada satu titik nanti, pada satu titik apabila sudah betul-betul penyakitnya banyak itu, baru pada satu titik nanti kita akan merasakan sakit itu. Walaupun memindsetkan sedemikian hebat. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, di situ itulah kekuasaannya Allah. Di situ itulah manusia sudah tidak sanggup lagi untuk kemudian mempersepsikan dirinya itu. Sederhananya gini. Ini bukan hanya masalah penyakit, tapi justru sesungguhnya masalah apapun yang terjadi pada diri kita. Ya, sakit ini seperti saya sampaikan tadi, ya, masalah persepsi. Penyakit itu hal lain, itu masalah kondisi fisik yang terjadi pada seseorang. Jadi ya sunnatullah akan terjadi. Namanya kuman masuk, ya pasti akan menyebar. Kumannya kalau enggak kemudian diberi antibiotik misalkan, ya akan menyebar, kumannya akan berkembang biak. Ya sunnatullah akan berkembang biak. Itu penyakit, gitu ya. Nah, sebelum kita melangkah itu saya menyampaikan 4 hal tadi itu. Ada orang berpenyakit dan kemudian merasa sakit, wajar. Ada orang yang tidak berpenyakit kemudian merasa tidak sakit, wajar. Ada orang yang punya penyakit tapi tidak merasa sakit. Yang keempat, ada orang yang tidak berpenyakit tapi merasa sakit. Nah, itu yang banyak masalah itu. Nanti yang keempat ini. Tapi ada satu kondisi pada satu titik yang memang akan terjadi, tidak bisa dihindari. Jadi gini, saya pernah diundang ke Ponorogo, itu malam hari. Jadi semacam mulutan dan seterusnya gitulah ya. Di daerah naik pokoknya. Saya naik bis, dicegat, berhenti di Caruban. Belum ada tol.
Jadi berhenti di Caruban, dijemput di sana, nanti terus kemudian dibawa ke Ponorogo. Begitu sesungguhnya pada saat nyampe Caruban itu bisnya berhenti itu mohon maaf, saya sudah kebelet pipis itu. Kebelet pipis. Tetapi karena Pak Camat sudah datang, semacam-macam sudah pada datang, dok kita ini kesusu. Oh iya, sudah. Akhirnya apa? Saya memindsetkan diri untuk tidak merasa kebelet pipis. Jadi memang saya memindsetkan diri untuk enggak kebelet pipis ini sudah berangkat terus enggak kebelet. So sampai tempat langsung mulai acaranya itu saya langsung naik ke mimbar. Setelah selesai itu sudah enggak bisa. Mindset saya sudah kalah dengan kondisi sunatullahnya. Sunatullahnya apa? Bahwa kandung kemih saya sudah penuh, ya memang harus dikeluarkan. Maka pada satu titik itu saya sudah tidak mampu lagi mempersepsikan untuk tidak kebelet pipis, ya tetap harus buang air kecil akhirnya. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Penyakit itu sama. Betapa banyak orang yang sesungguhnya tidak berpenyakit tapi kemudian merasa sakit. Titik-titik gerak titik gitu, iki kok loro kabeh awakku iki ya, diperiksa ya ndak ada apa-apa. Dalam bahasa medis itu yang disebut dengan psikosomatis. Jadi kondisi-kondisi gangguan, keluhan-keluhan yang sesungguhnya lebih banyak disebabkan oleh kondisi psikis seseorang. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian ada seseorang sahabat Rasul yang kemudian menemui Rasul dan meminta untuk menikahi anaknya. Dia ngomong kalau anaknya ini tidak pernah sakit sama sekali. Jadi dalam kurun waktu mulai dilahirkan sampai kemudian dipertemukan dengan Rasul itu sudah nggak pernah merasa sakit, nggak pernah mengalami sakit. Maka terus kemudian Rasulullah menjawab dengan bimbingan dari malaikat Jibril untuk kemudian menolak. Kenapa ditolak? Karena sesuai hadis ini tidak ada kebaikan pada si gadis tersebut. Bukan berarti gadis ini itu tidak ada baik-baiknya, bukan. Ternyata hikmah di balik hadis ini adalah ketika seseorang itu sakit dan kemudian memahami betul sakitnya itu seperti apa, akan sangat banyak kebaikan-kebaikan yang muncul ketika orang itu sakit. Maka pada konteks itu sakit itu menjadi tidak berbahaya. Sakit itu bukan merupakan sebuah bahaya ketika kita mampu menyikapinya itu dengan baik. Apa penyikapan-penyikapan yang harus kita munculkan ketika sakit? Pertama ini, sakit itu adalah zikrullah. Kira-kira kalau saya panjenengan itu diamanai Allah penyakit apapun itu kira-kira tambah dekat dengan Allah atau tambah jauh? Wiritannya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Dan ini satu hal yang mungkin tidak banyak yang tahu, bahwa ketika kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang. Ada sisi lain ternyata ketika kita kemudian banyak berzikir, banyak mengingat Allah, itu ada sisi lainnya. Apa itu? Dalam tataran medis teologis, ketika seseorang itu menghadirkan Allah, ketika seseorang itu berzikir pada Allah, apa yang terjadi? Orang itu berada pada puncak spiritualitasnya. Orang itu berada pada kondisi paling top kedekatannya dengan Allah. Pokoknya Allah hadir terus dalam dirinya. Apa yang kemudian terjadi di dalam tubuh kita? Ketika seseorang itu berzikir dan ingat selalu kepada Allah, tubuh itu merespon. Responnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk memunculkan apa yang disebut dengan natural killer cell. Nanti panjenengan browsing, NK cell, natural killer cell. Sel yang diproduksi secara alami oleh tubuh kita, yang fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai killer, sebagai pembunuh. Bunuh siapa? Bunuh mikroorganisme yang masuk, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi penyakit-penyakit apapun dalam
korelasinya dengan bakteri, kuman, jamur, protozoa dan seterusnya itu, ketika kita berzikir, ketika kita berada pada puncak spiritualitas kita, tubuh menghadirkan natural killer cell yang fungsinya untuk membunuh itu semua. Jadi kita bisa membedakan ketika tubuh kita itu punya natural killer cell dalam bentuk apa? Dalam bentuk sesungguhnya kita ini punya virus di dalam tubuh kita, tetapi kemudian kita tidak merasakan apa-apa dan kemudian disembuhkan. Virusnya itu dibunuh walaupun kita tidak minum obat antivirus. Kuncinya adalah di zikir yang sebanyak-banyaknya, zikir tanpa batas itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Jadi berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dan ini mekanisme yang luar biasa, Masya Allah, saya merinding ngomong. Mekanisme luar biasa. Ketika tubuh kita memproduksi NK sel itu, di saat kemudian kita zikir tanpa batas itu, dari dalam persamaan matematika, saya nggak ingat pernah menyampaikan di sini atau enggak. Dalam tataran matematika itu X dibagi Y itu sama dengan Z. Pembilang dibagi penyebut sama dengan hasil. X itu permasalahannya, X-nya dibagi Y, Y itu tentu ikhtiar yang kita lakukan, nanti sama dengan Z. Z itu hasil dari ikhtiar yang kita lakukan. Jadi penyakit dibagi dengan ikhtiar akan ketemu hasil. Dalam bahasa matematikanya X dibagi Y sama dengan Z. X-nya penyakit, apapun sudah. Penyakit mau macam-macam itu X dibagi dengan langkah ikhtiar yang kita lakukan. Misalkan kita puasa, kita sholat, kita sedekah, itu 3 langkah yang kita lakukan kan. X dibagi 3, X dibagi 3 itu hasilnya berapa? 1/3 X. X-nya kan penyakit. Masih ada nggak penyakitnya? Masih ada, walaupun 1/3 masih punya penyakit. Dalam bahasa matematis, ketika kemudian kita sesuai dengan Al-Ahzab 41 ini berzikir tanpa batas. Tanpa batas itu kalau dalam bahasa matematika apa? Tak terhingga. Tak terhingga itu lambangnya S tidur itu. Tak terhingga. Dalam bahasa matematika pula, X dibagi tak terhingga itu hasilnya adalah 0. Jadi X penyakit itu dibagi dengan zikir tanpa batas, selalu mengingat Allah, tak terhingga itu, maka hasilnya adalah 0. Penyakit model apapun, penyakit yang katanya dokter nggak bisa disembuhkan, katanya rumah sakit nggak bisa disembuhkan, kalau kemudian kita bagi dengan kita selalu mengingat Allah, berzikir terus pada Allah, tak terhingga itu, maka kemudian kita bisa berharap hasilnya penyakitnya akan dihilangkan. Bahasa matematikanya seperti itu. Jadi zikir tanpa batas itu sangat matematis, bukan terus kemudian diangan-angan, tidak. Sangat bisa diterangkan dalam tataran logikanya sangat bisa. Yaitu tadi X sama dibagi Y sama dengan Z. Permasalahan penyakit apapun dibagi dengan zikir tanpa batas, maka selesai, 0 penyakitnya. Lah, zikir tanpa batasnya ini mekanismenya gimana kok bisa menyembuhkan penyakit? Ternyata ketika penyakitnya adalah penyakit-penyakit infeksi, mekanisme yang muncul adalah dengan hadirnya NK sel tadi, natural killer cell, membunuh kuman-kuman mikroorganisme yang masuk yang merugikan di dalam tubuh kita. Lah kalau penyakitnya bukan penyakit infeksi, bukan karena bakteri, bukan karena kuman, bukan karena virus, gimana mekanismenya X per Y sama dengan Z tadi itu? Gimana mekanismenya penyakit dibagi dengan zikir tanpa batas kok hilang penyakitnya? Sama, sangat bisa diterangkan dalam dunia medis. Apa itu? Namanya regresi spontan. Nama mekanismenya adalah high helper. Jadi penolongnya
bukan lagi orang-orang biasa, tapi HIGH, tinggi. Penolongnya itu level tinggi. Siapa penolong level tinggi itu? Allah. Maka mekanismenya ketika kemudian kita penyakit infeksi dengan NK sel, penyakit non infeksi, langsung intervensi dari Allah berupa apa? Berupa regresi spontan. Jangan nanti browsing. Regresi spontan itu tiba-tiba sel yang ada di dalam tubuh kita berubah menjadi normal. Sel yang sakit itu dirubah oleh Allah menjadi normal. Gimana mekanismenya kok bisa menjadi normal lagi? Faktor X lah yang menjadi penentu, bukan X per Y tadi, tapi Allah lah yang menjadi penentu untuk merubahnya itu. Kapan itu dirubah? Hanya Allah yang tahu. Wala fis samai wala asgharu min dalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Bahwa semua yang terjadi pada kita ini semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka ketika kita berikhtiar dengan zikir tanpa batas ini, suatu saat nanti pasti akan Allah sembuhkan. Kapan saatnya? Itu menjadi rahasianya Allah. Andai kita bisa melihat Lauhul Mahfuz kita masing-masing, mungkin jauh lebih enak ya. Kira-kira saya nanti zikir ini, berobat ini, nanti kira-kira sembuh bulan apa ya, itu ya. Kalau kita bisa ketemu Allah dan kemudian tanya, coba Mbok, saya ini diberi kesempatan lihat Lauhul Mahfuz sebentar aja untuk ngelihat nanti 14 Februari itu siapa yang gelundung gitu ya. Biasanya yang minta satu putaran itu nanti menyaksikan dua temannya yang lain ke putaran kedua. Ayo, ngerti enggak omongan saya ini? Ngerti ya? Sing ngotot jaluk sak putaran itu nanti di putaran kedua dia jadi penonton, gitu ya. Aman amin di mana-mana ketika ditanya gitu, mesti hasil akhir gitu, karena ini tahun politik itu mesti ditanya, Dok gimana nanti milih siapa? Saya ini selalu berpedoman kepada regulasi, kepada aturan. Aturannya KPU itu kan jelas ya. Saya ini nurut sama KPU. Saya ini sesuai aturan. Apa itu? Nanti pada saat coblosan itu nyoblosnya satu saja. Karena nanti kalau nyoblos dua jenengan itu enggak sah. Ya, kalau ada dua coblosan gini, dua lubang kan nggak sah. Apalagi tiga, rusak kertasnya. Makanya sesuai arahan KPU ini, kalau nyoblos itu satu saja. Kalau nyoblos dua suaranya nggak sah. Kalau nyoblos tiga kertasnya rusak, kakean bolongan. Itu ya. Loh, saya ini menyampaikan apa yang disampaikan KPU itu ya. Ya itu. Jadi mekanisme menyembuhkan ketika kemudian kita sakit itu ada banyak mekanismenya. Jadi nggak perlu kalau kemudian sakit itu terus kemudian merasa suwakit bener itu. Yang penting ikhtiarnya dua jalan tadi itu, medis dan teologis. Dan sakit itu adalah zikrullah. Betapa kemudian orang kalau sakit itu, ini quote-nya ya, orang kalau sakit itu menandakan Allah itu rindu dengan istighfar kita. Ketika kita sakit, ketika kita masih diberi sakit oleh Allah, artinya Allah masih merindukan istighfar kita, masih merindukan zikir-zikir kita. Maka kemudian diberi sakit itu oleh Allah. Sakit itu juga ilmu. Saya alhamdulillah sangat banyak lah yang kemudian chat, WA dan seterusnya itu, Dok saya ngalami gini ini apa? Mesti saya balas tanya biasanya kalau gitu itu. Karena sesungguhnya dokter itu ketika
membantu ikhtiar pasien untuk memberi obat itu selalu ada anamnesenya, selalu ada tanya jawabnya, kemudian ada pemeriksaannya, ada pemeriksaan fisik dan seterusnya. Kalau dirasa masih kurang, nanti pemeriksaan penunjang, jadi diminta periksa laborat, foto ronsen, USG dan seterusnya, baru nanti bisa menentukan penyakitnya apa, baru kemudian bisa menentukan obatnya. Maka ketika kemudian hanya berdasarkan chat WA atau telepon saja, itu mesti pertanyaannya nanti detail. Keluhannya ini di kulitnya ada apa? Foto difotokan, track gitu ya, difotokan. Terus itu mulai kapan muncul, ketinggiannya gimana, kalau diraba kerasa atau polos saja nggak ada geronjalannya dan seterusnya, itu banyak pertanyaannya itu. Nah, sesungguhnya ketika seseorang sakit dan kemudian mencari ini sebenarnya saya ini sakit apa sih, di situ itu sesungguhnya merupakan ilmu. Ketika kemudian misalkan saya tadi itu saya jawab ini karena ini, itu sudah merupakan ilmu. Dan kelengkapan dari keimanan kita terkait dengan penyakit itu dengan ilmu yang kita peroleh tadi itu, ya di situ itulah sesungguhnya Allah kemudian meninggikan derajat kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ketika itu diberi sakit, kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencari ilmu dengan penyakit kita itu, tentu dengan keimanan yang kita miliki, itu sesungguhnya tinggal nunggu waktu saja kapan Allah kemudian mengangkat derajat kita dan kapan kemudian Allah akan menyembuhkan kita. Bapak yang dirahmati Allah, ketika seseorang sakit itu, apapun yang kemudian informasi atau ilmu yang diperoleh itu akan mancep. Kenapa? Karena dia sendiri mengalaminya, karena dia menjadi pelakunya. Maka rangkaian dari penyakit kita yang kemudian kita bisa menyikapinya bahwa ini adalah menjadi bagian dari ilmu, itulah yang sesungguhnya nanti akan menjadi penguat keimanan kita. Jadi klop sudah, semakin kuat ilmu kita, dan kemudian apabila kita mampu melihat bahwa sakit itu adalah nasihat, maka luar biasa yang bisa kita peroleh. Orang kaya, orang punya titel, orang pinter, orang punya jabatan yang menyatu dalam diri satu orang, itu kira-kira bisa dikandani enggak orang yang seperti itu? Wis oge, duwe jabatan tinggi gitu ya, kalau laki gitu ganteng, pinter, sudah yang gitu-gitu itu diberitahu angel enggak? Angel wis diomongi. Tapi ketika kemudian sakit ngamar di rumah sakit, diberitahu sama dokternya, Pak, Bu, jenengan sakitnya ini tuh gara-gara bendino mangan jeroan itu misalkan ya, jantungnya, pembuluh darahnya sudah ketutup sama kolesterol. Maka kemudian Pak, Bu, ini butuh dipasang ring, ini butuh di bypass, maka panjenengan nanti dilarang untuk makan makanan yang tinggi kolesterol. Dituturi ngoten niku kinten-kinten nurut apa mboten? Pas loro ngono, pas geblak di rumah sakit gitu itu dia omongi, wis tala, gak usah mangan kolesterol dhuwur-dhuwur itu. Atau mereka yang kemudian sesek itu ya, buat nafas susah gara-gara rokok misalkan, paru-parunya sudah banyak fleknya, banyak kotorannya di paru-parunya itu, banyak lubangnya, kemudian sesek, sakit, dirawat, diberitahu, Pak, stop rokoknya, sampean gue nek ngerokok terus tambah dedel duel paru-paru sampean iki, tambah jebol kabeh kok. Kira-kira saat itu berkomitmen untuk tidak merokok enggak? Pasti ngomongnya ngedok, nanti pun kulo terakhir ngerokok pun wingi niku pun sudah ndak mau ngerokok lagi. Ya, alhamdulillah jamaah Al-Badar nggak ada yang merokok ini ya, alhamdulillah. Ya sekarang ini loh nggak ada yang ngerokok kan? Nggak ada gitu kan?
Katanya Mas Ali, ayo ngerokok neng nggak tempiling gitu ya. Maka ketika kemudian merasakan sakit itu poin penting bagi rumah sakit atau bagi dokter untuk kemudian memberi nasihat. Yang seperti tadi itu, ya sudah, jangan merokok, dengan harapan komitmen kemudian menjadi berhenti merokok. Maka sesungguhnya yang dirahmati Allah, penyakit apapun itu kan sesungguhnya karena kita, karena lifestyle kita, karena gaya hidup kita. Pernah saya sampaikan kan, penyakit itu tumbuh muncul pada seseorang itu 53% itu karena lifestyle, karena kehidupan kita. Maka yang menjadi penting adalah kita harus menata pola makan kita, pola tidur kita, ya, pola pikir kita, pola aktivitas kita, olahraga kita, dan gak kakean pola. Jadi kuncinya 5 itu kalau mau sehat itu. Pola makan harus baik, pola pikir harus baik, pola tidur harus baik, pola olahraga harus baik, dan gak kakean pola. Sehat sudah kita. Nah, pola tadi itu sangat tergantung kepada pemahaman kita tentang sakit itu sendiri, ya. Nah, sakit itu adalah penggugur dosa. 3 hal yang dicabut oleh Allah ketika kita sakit: selera makan, keceriaan di wajah, dan dosa-dosa kita. Ketika kemudian Allah menyembuhkan, wa idza maridtu fa huwa yasfin, keceriaan di wajahnya dikembalikan, selera makannya dikembalikan, dosa-dosanya dibuang. Dosa-dosanya tidak dikembalikan oleh Allah, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Maka sering-seringlah sakit supaya dosa-dosanya itu berguguran. Dan rumah sakitnya penuh, enggak gitu ya. Kenapa ini kita munculkan pemahaman bahwa sakit itu adalah penggugur dosa? Pahamkan diri kita ini bahwa ketika kita sakit, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa itu. Artinya kita masih punya dosa. Ketika sakit berarti kita masih punya dosa, dan momen itulah momen untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Ketika kemudian kita ikhlas dengan penyakit kita itu, ketika kemudian kita memahami bahwa penyakit itu dzikrullah, penyakit itu adalah penggugur dosa, maka kita bisa mengerti itu. Maka kita pada saat sakit itu tak tanda kutip ya, nyantai gitu loh, tenang aja. Oh, ini bagian dari cara Allah untuk kita memperbanyak istighfar. Ini bagian dari cara Allah untuk kita banyak berzikir. Ini bagian dari cara Allah untuk kemudian kita digugurkan dosa-dosanya itu. Semua menjadi kebaikan ketika kita memahami sakit itu seperti apa, ya. Nah, ini yang barangkali nggak populer di kita itu. Jenguk orang sakit, kemudian kita mendoakan yang sakit, di sisi lain kita minta doa kepada mereka yang lagi sakit itu. Kira-kira jenengan kalau besuk di Khotijah gitu ya, besuk yang sakit, kemudian mendoakan yang sakit itu, kemudian jenengan minta doa kepada yang sakit. Ning, aku dongak nopo ning anakku arepe UMPTN, sekarang apa namanya, tes masuk perguruan tinggi itu, dongak nopo ning ben iso mlebu FK UNER gitu misalkan. Kira-kira kalau jenengan minta doa kepada yang sakit gitu, diseneni napa mboten kira-kira? Sampeyan niku aku loro-loro ngene gak mbok dongani malah njaluk donga nang aku gitu ya. Memang di sini tidak terlalu populer di kalangan orang-orang yang sakit. Padahal sesungguhnya ketika seseorang itu sakit kemudian diminta untuk mendoakan orang lain ketika sakit itu, doanya seperti doanya malaikat, enggak berhijab. Doanya langsung wus nyampe kepada Allah, dan kemudian wus, tinggal kapan ditentukan untuk doanya itu diijabahi, itu tinggal itu urusannya Allah. Kapan doa itu dikabulkan itu urusannya Allah. Tetapi bahwa orang yang sakit itu ketika berdoa, doanya itu sangat mustajab. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kalau toh suatu saat kita diamanai penyakit,
kemudian orang yang besuk minta doa kepada kita, doakan. Ada kesempatan berbuat baik yang kemudian diberikan oleh Allah kepada kita. Ini kesempatan ini untuk kemudian mendoakan itu. Maka jangan keliru dengan hadis ini bahwa pada saat sakit itu ketika ada orang yang meminta doa itu menjadi bagian dari peluang kita untuk berbuat baik dengan mendoakan orang itu. Jadi jangan salah paham ya, kalau ada yang sakit terus kemudian dijaluki donga, kowe iki loro-loro malah mbok jaluki donga, aku lho dongakno supaya waras gitu ya. Betapa kemudian itu menjadi sesuatu yang indah ketika kita bersilaturahim pada konteks itu. Betapa banyak keluarga yang tercerai-berai itu kemudian ngumpul ketika ada yang sakit. Mohon maaf, ketika kemudian satu keluarga 4 anaknya mencar dan kemudian ada di antara 4 anak-anaknya itu yang tidak rukun, ada yang kemudian tidak saling sapa dan seterusnya. Ketika kemudian orang tuanya sakit, mereka diminta untuk hadir, mereka datang semua. Mereka datang semua ngumpul dalam satu ruangan. Ketika itulah silaturahimnya akan terasa sangat indah. Ketika kemudian mereka yang dulunya tidak bertegur sapa menjadi bertegur sapa. Mereka yang dulunya putus silaturahim, silaturahimnya sambung lagi. Mereka yang selama ini nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu kabarnya, ketika kemudian silaturahim sama-sama membesuk orang yang sakit, akan menjadi sebuah silaturahim yang menyehatkan. Silaturahim itu banyak manfaatnya. Pernah saya sampaikan kan, manfaat silaturahim itu ada hormon-hormon yang muncul, yang itu kemudian menyehatkan, yang itu kemudian menghilangkan rasa nyeri, mencegah dari penyakit buyuten. Mungkin tidak ada dalam benak panjenengan, kok iso wong cuman sekedar silaturahim aja bisa terhindar dari buyuten, dari ngreweli gini tuh ya. Banyak-banyak silaturahim seperti ini dalam tataran medis. Silaturahim seperti ini dijamin jenengan tidak akan buyuten. Maka sering-sering silaturahim. Kalau ada kajian hadiri, karena itu mencegah dari Parkinson, mencegah dari buyuten. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu silaturahim menjenguk orang sakit ini, termasuk salah satunya muncul hormon dopamin. Hormon dopamin itu lambat laun akan hilang, diproduksi oleh tubuh, lambat laun akan hilang, akan habis. Kalau hormon dopaminnya habis, maka muncul buyuten itu, muncul Parkinson itu. Lah orang yang silaturahim terus seperti ini, dopaminnya muncul terus. Dopaminnya muncul, tidak pernah ada habisnya. Karena tidak pernah ada habisnya, maka tidak ketemu sama yang namanya Parkinson itu. Maka bersyukur saya panjenengan yang bapak-bapak ini bersyukur ketika silaturahimnya minimal 5 kali dalam satu hari. Silaturahimnya dalam bentuk sholat berjamaah. Maka korelasinya itu luar biasa. Ketika kita menjalankan syariat Islam itu dengan baik, itu sudahlah, penyakit itu beres sudah. Penyakit itu akan, kalau toh ada, Allah munculkan penyakit karena Allah rindu dengan istighfar kita, rindu dengan zikir kita, ya pada saat itu tidak akan disembuhkan oleh Allah sudah. Ketika kemudian kita sholat berjamaah rutin di masjid itu karena muncul hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, ada 4 hormon kebahagiaan itu yang muncul dengan perannya masing-masing ya. Maka sakit adalah menjadi sumber kebaikan ketika kita mampu menyikapinya itu dengan baik. Pendek kata, sakit apapun itu menjadi tidak bahaya ketika kemudian kita memahaminya. Bahkan sampai kemudian sakit itu menyebab, karena sakit itulah seseorang kemudian dicabut nyawanya. Kondisi pada saat dicabut nyawanya itu ketika kita ikhlas, kita paham dengan semua aspek terkait dengan penyakit dan sakit ini, selesai sudah, wong sudah digugurkan dosa-dosanya. Ketika kemudian dicabut, ya dalam kondisi yang kemudian bisa jadi tanpa dosa. Ketika kita kemudian memahami itu, kita paham bahwa penyakit itu penggugur dosa tadi itu, maka orang mukmin itu luar biasa. Ketika sakit itu menjadi kebaikan, ketika diberi sehat pun itu juga menjadi kebaikan.
maka betapa orang mukmin itu bisa menyikapi segala aspek yang menjadikan dia bahagia atau tidak, itu menjadi sesuatu yang menyehatkan, ya. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakit itu adalah menjadi pengingat kematian. Sekecil apapun penyakit yang kemudian ada pada diri kita, yang kemudian menimbulkan sakit itu adalah menjadi pengingat dari kematian. Betapa banyak orang yang hanya tertusuk duri saja, tapi kemudian mati, kemudian meninggal. Apa dalam benak panjenengan orang yang kemudian ketusuk duri saja sudah meninggal? Padahal atau telusupan lah gitu ya. Apa yang kemudian bisa menyebabkan kematian? Ternyata ketika ketusuk itu ada gampangannya kuman tetanusnya, kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang melalui luka yang seujung jarum itu, berkembang biak di sana, Clostridium tetani namanya, berkembang biak di sana, nyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan kejang. Kejang ketika itu terjadi di saluran pernafasan akan menyebabkan kematian mendadak, hanya gara-gara ketusuk duri, ketusuk jarum, ketusuk peniti misalkan. Maka kalau seperti itu, vulnus ictum namanya, jadi ketusuk ketusuk jarum seperti itu, kalau di dunia medis, di dunia kedokteran, jenengan ke rumah sakit malah dibuat luka. Karena gini kan, ketusuk drek, kemudian dicabut, nah dia nutup lagi kan, tapi kan sudah membuat lubang. Lubang inilah yang menyebabkan kuman Clostridium tetani, penyebab tetanus itu berkembang karena anaerob, nggak ada udaranya, justru malah berkembang. Maka kalau di rumah sakit ini dibuka, disobek malah supaya udaranya masuk dan dia menjadi aerob, kuman tetanusnya tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang. Itu kan sakit itu adalah ilmu. Ketika kemudian kita memahami bahwa itu kemudian dibelek, disilang, di-cross gitu supaya justru malah keluar darah, malah tidak menyebabkan tetanus. Betapa banyak penyakit yang hanya segitu aja itu menyebabkan kematian. Ketusuk apa, wis di ngeliat gitu ya, nah jalan terus kemudian nginjek duri gitu ya, bisa menyebabkan kematian. Selain tetanus itu, nginjek juri ternyata terus kepleset, kecemplung jurang, dia menimbulkan kematian juga gara-gara ketusuk juri saja, ya kan. Pendek kata, penyakit itu jadi pengingat dari kematian itu, seringan apapun itu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita tidak merasakan sakit ketika Allah kirim penyakit adalah dengan memahami semua aspek tadi itu. Memahami bahwa sakit itu adalah silaturahim, sakit itu adalah zikrullah, sakit itu adalah silaturahim, sakit itu adalah ilmu, sakit itu adalah kebaikan. Maka ketika kita mampu memindsetkan itu di dalam diri kita, maka insya Allah penyakit itu tidak menjadi penyakit, tidak menjadi sakit. Padahal kita punya penyakit. Tentu dalam konteks ini ya kita terus berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit itu. Tapi bahwa masalah mindsetnya itu yang harus kita kuatkan. Kalau saya ngomong sekarang ini kepada panjenengan, Pak Bu, jenengan boten kebelet pipis ta? Yang semula ndak kebelet pipis, kira-kira jadi kebelet pipis enggak? Kalau saya ngomong, ayo pun ayo monggo sing kebelet pipis mawon sak niki, jenengan pasti punya pikiran, iya ya aku sakjane kebelet pipis mau itu. Akan muncul seperti itu. Maka sederhananya itu tadi, mindsetkan pikiran kita bahwa saya panjenengan saat ini adalah orang-orang yang sehat. Ketika itu kita tanamkan betul dalam diri kita bahwa kita ini sehat, sudah. Maka semua aspek terkait dengan penyakit-penyakit itu secara normatif, secara teoritis, medis dan teologis akan Allah sembuhkan itu semua. Sekali lagi, masalahnya adalah masalah di mindset.
masalah di pikiran, masalah di persepsi. Itu menjawab pertanyaan kenapa orang gila itu kok tidak merasa sakit. Kenapa? Setelah saya terangkan ini tadi, kira-kira panjenengan harusnya sudah tahu jawabannya. Kenapa orang gila itu kok tidak merasa sakit padahal dia punya banyak penyakit? Karena dia tidak punya persepsi. Karena dia tidak punya logika, maka nggak punya persepsi. Karena tidak punya persepsi, yo dia tidak pernah merasa sakit. Maka pada konteks ini kita bisa meniru orang gila itu. Pada konteks ini, makanya enak dalam konteks ini ya, enak jadi orang gila itu tidak pernah merasa sakit. Nah, momen itu yang bisa kita ambil, momen itu yang kita bisa jadikan contoh untuk kemudian kita terapkan dalam konteks penyakit dan sakit kita itu. Maka sekali lagi bersama-sama kita mindsetkan diri kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sehat. Jangan pernah punya pikiran bahwa kita ini orang yang sakit, karena nanti akan sakit beneran, akan merasa sakit beneran itu. Lalu jenengan itu biasa kan, greges-greges itu kan biasa tuh. Kemudian kita alah greges ngene ae lho, sudah tetap berangkat ke masjid, tetap melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, selesai itu. Tapi ketika kemudian merasa waduh kok greges ngene awakku yo, ya iki kok ojo-ojo iki ono malariane, iki kok ojo-ojo tifus, iki kok ojo-ojo demam berdarah, ya teman demam berdarah akhirnya. Mindset, sekali lagi penuhi mindset kita ini dengan kebaikan-kebaikan, apapun kebaikan itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanyakan? Silakan. Pak, Bu, monggo. Satu itu ya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tuh sering banyak menghadapi cara berpikir atau mindset individu-individu yang selalu banyak yang kontraproduktif atau berlawanan dengan apa yang dihadapi dengan masyarakat pada umumnya. Okay. Kebiasaan ini coba kita merubah mindset seseorang atau individu itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ini bagaimana caranya untuk meyakinkan orang-orang yang selalu berpikiran kontraproduktif itu menjadi produktif. Oke, iya, pertanyaan bagus. Maka satu hal yang harus dilakukan, kita harus sudah menjalankan itu. Paham ya? Jadi kita sudah harus seperti itu, kita sudah harus berpositif ria itu, berpositif thinking itu. Pertama yang harus kita lakukan, pastikan bahwa kita menjadi orang yang punya persepsi baik. Sudah, itu langkah pertama. Saya tes panjenengan, saya juga panjenengan. Ketika panjenengan melihat status seseorang, panjenengan punya WA toh? Di WA itu kan terus kemudian kalau pas lagi nyantai gitu kan ngelihat statusnya orang-orang di WA itu kan, statusnya siapa itu. Ngetesnya sederhana. Ketika panjenengan ngelihat ada orang ngupdate status dengan background dia lagi sholat di Nabawi, atau background dia lagi di Nabawi, atau background dia lagi di Masjidil Haram, apa yang ada dalam benak panjenengan? Suapi temen kemudian ngomong alhamdulillah itu. Sebagian besar kita kemudian menumbuhkan apa? Ngene ae didadekno status. Iya aku ngerti awakmu lagi umroh. Ngene ae kok dipamer-pamerno. Pasti panjenengan terus kemudian berpikiran, riak gini ini tuh, ndak boleh gini. Yang masalah sesungguhnya yang update status atau yang baca status kalau seperti itu. Yang masalah itu, loh, kita kan tidak tahu hatinya orang yang update status. Apakah orang yang update status itu pasti riak, pasti sombong? Enggak juga. Kalau kita berpikiran seperti itu, kita masih belum positif pikirannya. Loh, real. Kalau kita masih berpikiran bahwa aku paling ngode riak, paling sombong, paling pengen pamer, artinya kita masih belum baik. Artinya pikiran kita masih belum positif. Ketika
Ketika kemudian kita melihat status-status orang yang seperti itu dan yang muncul adalah kebahagiaan di dalam diri kita, seperti tadi itu, alhamdulillah iso umroh, muga-muga aku engko ya iso kaya ngono iku. Apa manfaat yang kemudian kita peroleh? Kita akan tinggal WA chat ke beliaunya, ning lek pas nang rodo engko aku titip donga ya, muga-muga omah sing tak dol iki lang payu, aku lagi butuh duit iki. Coba ketika kita memproseskan kebaikan, ketika memproseskan positif, banyak manfaatnya kan. Ketika orang itu tadi update status lagi di Nabawi, ning titip ning golek nang rodo, titip ning lek pas nang Nabawi engko aku titip donga, tulis tek ini. Kemudian orang yang update status tadi, alhamdulillah ono sing titip donga, terbuka satu kesempatan untuk berbuat baik. Ya wis tak dongakno engko nek anu wis iki, bahkan kemudian ditulis nanti ketika dirodo, kesempatan dirodo terus mendoakan ini semua. Panjenengan kalau berdoa untuk diri sendiri dirodo itu susuk-susuk wisan waktunya itu loh, untuk berdoa diri sendiri 10 menit gitulah taruhlah ya, itu sudah entek doa-doa kita itu. Maka kesempatan untuk membuka jalan kebaikan untuk mendoakan orang lain. Nah, maka yang pertama dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, pertama yang harus kita lakukan, positifkanlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika itu kemudian sudah kita jalankan, tentu keluarga terdekat kita, baru kita boleh kemudian mengingatkan orang itu. Ketika kemudian dalam sebuah perkumpulan, kemudian yang ada adalah pikiran-pikiran negatif seperti itu, kita bisa memberitahu. Wis lah gak usah nuan ngono. Contohnya gampang gini. misal ya. Misal. Ketika kemudian kita akan piknik ke Jogja, misalkan ya. Piknik ke Jogja itu nanti karena nanti tanggal 8 10 ya, yang tanggal merah itu tanggal berapa? 8, 9, 10 karena 9 kecepit dan seterusnya itu libur, kemudian kita berangkat ke Jogja. Ini real terjadi pada panjenengan semua ini. Ada kesempatan liburan, majelis taklim akan rihlah ke Jogja. Terus kita ke Jogja ya, dek. Kira-kira ada ndak yang terus kemudian langsung nyeltuk secara otomatis nih, langsung nyeltuk. Lah apa neng Jogja iku engko macet, nduk kono iku lho gak iso mlaku awake dhewe. Kira-kira ada ndak yang seperti itu? Ini loh baru bahas alhamdulillah kita diberi kesempatan ke Jogja. Sing dipikir wis elek itu. Bener nggak? Itu kan yang terjadi dalam keseharian kita. Artinya apa? Artinya kita ini masih harus banyak belajar tentang bagaimana berpikiran positif. Jangan-jangan karena kita kesulitan untuk berpikir positif itulah menyebabkan keseharian kita selalu sakit. Merasa sakit karena apa? Selalu semuanya dinilai dengan yang negatif-negatif. Maka seperti itu tadi, apa yang harus kemudian kita lakukan? Iya wis alhamdulillah kita bisa punya kesempatan bisa ke Jogja, nanti bisa ke Museum Muhammadiyah. Jenengan belum pernah kan ke Museum Muhammadiyah? Saya Mas Ali sudah pernah ke Museum Muhammadiyah itu. Apiknya luar biasa, bener Museum Muhammadiyah itu. Dan kita waktu ke sana itu pas gratis, pas enggak berbayar. Sekarang berbayar itu kan. Itu kebahagiaan itu dulu yang dimunculkan. Alhamdulillah nanti bisa ke Merapi, alhamdulillah bisa bla 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 bla. Wes kemudian ayo kita rapatkan sekarang. Wes yo ning Jogja yo, ayo terus numpak opo saiki. Baru kemudian, tetapi awalnya itu sudah awal dengan kebahagiaan, diawali dengan kepositifan. Maka hal yang kemudian dibicarakan selanjutnya adalah hal yang positif saja. Itu pada keseharian kita kan seperti itu tuh. Kurung apa-apa wis gak anu itu, wis gak anu. Ya Allah, belum kita ngomong yang lebih detail itu sudah reject, sudah penolakan terlebih dahulu. Soto di depan yang akan panjenengan nanti konsumsi itu, kalau dalam benak panjenengan yalah soto nggone mobil, nggone sepeda motor itu ya. Soto nggone sepeda motor ngene iku lho ya mosok enak. Soto apa iku lak kalah karo sotone Pak Sadi. Kira-kira ketika jenengan makan soto itu nanti jadi enak enggak?
rasane podo wae soto yo enak, tapi karena mindsetnya sudah gak koyok soto nih Pak Sadi, maka yang kemudian dikonsumsi menjadi tidak enak. Coba kalau dirubah mindsetnya, alhamdulillah ngaji oleh ilmu, oleh sarapan. Soto iki soto wis paling enak, sak kerto Menanggal soto iki paling enak sudah. Maka yang ada di pikiran kita ini positif aja. Begitu makan sotonya temenan enak. Wong wis ket wingi gak sarapan soalnya. Trek wis nikmat. Maka untuk merubah segala sesuatu yang seperti itu, awali dari diri kita. Untuk membuat negara ini menjadi negara yang kemudian negara yang adil, negara yang sejahtera, nggak usah ngomong muluk-muluk dulu, perbaiki diri sendiri dulu, jadi orang baik dulu. Maka negara ini perlu adanya perubahan itu. Gimana? Nggak apa ya, sekilas ya. Kemarin saya dari Vietnam, baru pulang Kamis malam. Vietnam itu nilai uangnya itu di bawah Indonesia. Hebat kan? Bersyukur panjenengan di Indonesia. Karena satu rupiah itu dihargai lebih kalau di Vietnam. Jadi 1.000 rupiahnya Vietnam itu sama dengan 700-nya uang kita. Jadi ketika kita punya rupiah itu gagah di Vietnam itu. Artinya apa? Negaranya itu di bawah kita. Uang nilai rupiah kita itu jauh lebih tinggi dibanding nilai dong. Vietnam itu dong itu. Tapi apa yang terjadi di sana? Infrastrukturnya luar biasa. Semua kami rombongan itu yang kesana itu disuguhi dengan berbagai macam keindahan dan kehebatan Vietnam. Itu cuma mikir gini, Indonesia ini kalau ditata dengan baik jauh lebih baik dari Vietnam itu. Insya Allah jauh lebih baik. Maka harus dirubah apa yang ada di Indonesia itu. Perubahan itu terjadi kalau kita memindsetkan diri kita menjadi lebih baik. Perubahan itu dari diri kita, dari lingkungan kita, hukum yang lebih besar, sampai terus kemudian negara itu. Semoga negara kita ini menjadi negara yang adil dan sejahtera. Amin. Negara yang mampu membuat ibadah-ibadah kita menjadi lebih sempurna. Amin. Gitu Pak nggih. Kalau merubah, jangan ngomong ado-ado, wah iki wis nyuwalano tok isine, tapi kemudian tidak diawali dengan perubahan yang menjadi baik dari diri kita. Kalau diri kita ini menjadi lebih baik, masing-masing menjadi lebih baik, Al-Badar menjadi lebih baik. Al-Badar menjadi baik, nanti lingkungan Kerto Menanggal menjadi lebih baik. Terus seperti itu. Maka memang butuh perubahan di negeri kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.